Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga kita di mata kuliah metode formal bersama Ibu Novitaranti Muntiari. Di sini sebelum kita membahas materi yang berikutnya, Ibu harap kalian sudah mengerjakan kuis dan tugas yang telah Ibu berikan ya. Semoga hasilnya semuanya baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai software reliability dan dependability. Oke, sebelumnya jika ada yang ingin mencatat atau informasi selain PPT yang Ibu tampilkan, mohon disimak baik-baik ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membahas mengenai materi software reliability atau keandalan dan software dependability atau ketergantungan. Yang pertama, di sini apa sih software reliability atau keandalan itu sendiri? Jadi, software reliability atau keandalan itu sendiri adalah probabilitas bahwa program bekerja tanpa kegagalan untuk waktu tertentu dan biasanya dinyatakan sebagai waktu rata-rata menuju kegagalan. Selanjutnya dari software reliability atau keandalan itu sendiri, yaitu tidak dapat didefinisikan secara objektif. Maksudnya adalah pengukuran reliabilitas yang dikutip di luar konteks itu tidak dapat digunakan. Yang kedua, tentukan profil operasional untuk definisinya. Profil operasional itu mendefinisikan pola pengguna perangkat lunak yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah harus mempertimbangkan konsekuensi atau kesalahannya. Di sini, tidak semua kesalahan sama seriusnya. Sistem dianggap lebih tidak dapat diandalkan jika ada kesalahan yang lebih serius. Selanjutnya, reliability adalah konsep yang luas. Maksudnya di sini konsep yang luas yaitu diterapkan setiap kali kita mengharapkan sesuatu untuk berperilaku dengan cara tertentu. Dan salah satu metrik yang digunakan untuk pengukuran kualitas. Yang kedua, reliability adalah faktor kualitas berorientasi pengguna yang berkaitan dengan operasi sistem. Jadi di sini secara optimal, jika pengguna sistem jarang mengalami kegagalan, sistem dianggap lebih andal daripada yang lebih gagal. Dan yang selanjutnya, sistem tanpa kesalahan dianggap sangat andal. Di sini membangun sistem yang benar termasuk tugas yang sangat sulit. Bahkan sistem yang salah dapat diandalkan jika frekuensi kegagalan dapat diterima. Dan yang terakhir adalah konsep kunci dalam membahas reliabilitas. Di sini konsep kunci dalam membahas reliabilitas itu dibagi 3, yaitu kesalahan, kegagalan, dan waktu. Di sini kita membahas konsep kunci dalam reliabilitas. Yang pertama yaitu kegagalan. Kegagalan di sini adalah suatu kegagalan dikatakan terjadi jika tampak hasil dan eksekusi program berbeda dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, kesalahan, di mana penyebab kegagalan disebut kesalahan. Dan salah satu contohnya yaitu kegagalan dapat disebabkan oleh blok kode yang rusak. Selanjutnya yaitu waktu. Waktu adalah konsep kunci dalam perumusan keandalan. Jadi, jika jarak waktu antara dua kegagalan berturut-turut pendek, maka sistem dapat dikatakan kurang dapat diandalkan. Dan di sini waktu terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu waktu eksekusi dengan simbol ini dan waktu kalender dengan simbol T besar. Selanjutnya, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi software reliability. Jadi ada faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama, persepsi pengguna tentang keandalan perangkat lunak bergantung pada 2 kategori informasi. Jadi jumlah kesalahan yang ada di dalam perangkat lunak. Dan cara pengguna mengoperasikan sistem itu dikenal sebagai profil operasional. Selanjutnya, jumlah kesalahan dalam suatu sistem dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas kode, dan karakteristik proses pengembangan yang digunakan. Selanjutnya, pendidikan, pengalaman, dan pelatihan personal pengembangan. Dan yang terakhir adalah lingkungan operasional. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi dari software reliability.
Yang pertama adalah perbandingan teknologi rekayasa perangkat lunak, yang dimana ada berapa biaya untuk mengadopsi teknologi dan salah satunya keuntungan dari teknologi dalam hal biaya dan kualitas. Selanjutnya, mengukur kemajuan pengujian sistem, yang dimana ukuran intensitas kegagalan memberitahu tentang kualitas sistem saat ini dan intensitas tinggi berat lebih banyak pengujian yang harus dilakukan. Dan selanjutnya mengontrol sistem sedang beroperasi. Di sini maksudnya jumlah perubahan perangkat lunak dan pemeliharaan mempengaruhi keandalan. Jadi jumlah perubahan yang akan dilakukan dalam sekali jalan ditentukan oleh seberapa besar keandalan yang siap hilangkan secara potensial. Yang terakhir adalah wawasan yang lebih baik tentang proses pengembangan perangkat lunak, di mana yaitu kuantifikasi kualitas memberi kita wawasan yang lebih baik tentang proses pengembangan. Selanjutnya, kita akan membahas reliability dan metode formal. Jadi, reliability dan metode formal di sini yaitu penggunaan metode pengembangan formal menghasilkan sistem yang lebih andal. Dibuktikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi dan pengembangan spesifikasi formal, memaksa analisis rinci dari sistem yang menemukan anomali dan kelalaian dalam spesifikasi. Selanjutnya, reliability metric. Jadi ada beberapa reliability metric ya. Oke, yang pertama yaitu probability of failure of demand, di mana singkatan dari POFOD, yaitu probabilitas kegagalan sesuai permintaan. Yaitu adalah ukuran kemungkinan bahwa sistem akan gagal ketika permintaan layanan dibuat. Dan POFOD yaitu mempunyai nilai juga 0,001, berarti 1 dari 1000 permintaan layanan mengakibatkan kegagalan. Di sini termasuk reliability yang relevan untuk sistem yang kritis terhadap keselamatan atau sistem tanpa henti. Dan selanjutnya kita akan membahas reliability rate of fault occurrence, yang mana singkatan dari ROCOF, yaitu tingkat terjadinya kesalahan adalah frekuensi terjadinya perilaku tak terduga. Di mana di sini ROCOF di sini mempunyai nilai 0,02, berarti 2 kemungkinan kegagalan di setiap 100 unit waktu operasional, yang dimana relevan untuk sistem operasi sistem pemrosesan transaksi. Selanjutnya, reliability metric mean time to failure, yaitu berarti waktu untuk gagal, yaitu ukuran waktu antara kegagalan yang diamati. Dan MTTF mempunyai 500, berarti waktu antara kegagalan adalah 500 unit waktu, di mana relevan untuk sistem dengan transaksi panjang, misalnya sistem CAD. Selanjutnya, reliability metric availability, yaitu ketersediaan, adalah mengukur seberapa besar kemungkinan sistem tersedia untuk digunakan dan memperhitungkan waktu perbaikan atau restart. Di sini ketersediaannya 0,998, berarti perangkat lunak tersedia untuk 998 dari 1000 unit waktu, yang berarti relevan untuk sistem yang terus berjalan, misalnya sistem switching atau telepon. Selanjutnya, kita masuk ke reliability metric. Di sini reliability metric yang ini yaitu mean time between failures, di mana singkatan dari MTBF, yaitu waktu rata-rata antara kegagalan, di mana dapat menggabungkan MTTF dan MTTR. MTTR di sini adalah mean time to repair, yaitu rata-rata waktu untuk perbaikan. Dan MTBF juga menunjukkan 300 jam. Setiap kegagalan terjadi setelah 300 jam. Dan MTTR, rata-rata waktu untuk perbaikan, yaitu setelah kegagalan. Berarti setelah MTBF, waktu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, yang dimana MTTR mengukur waktu rata-rata untuk melacak kesalahan
yang menyebabkan kegagalan perbaikannya. Selanjutnya, klasifikasi kegagalan. Di sini klasifikasi kegagalan ada 6. Yang pertama, transient atau sementara, yaitu hanya terjadi dengan input tertentu. Dan yang kedua, permanen, yaitu terjadi pada semua input. Dan yang ketiga, recoverable, yang dimana yaitu dapat dipulihkan. Sistem dapat pulih tanpa bantuan operator. Dan yang keempat yaitu unrecoverable, yang dimana tidak dapat dipulihkan. Operator harus membantu di klasifikasi ini. Dan yang kelima adalah non-corrupting, di mana tidak merusak. Kegagalan tidak merusak status atau data sistem. Dan yang terakhir adalah corrupting, di mana data itu rusak atau status sistem atau data telah diubah. Selanjutnya kita akan membahas pemodelan pertumbuhan reliability. Di sini model pertumbuhan adalah model matematis dari pertumbuhan keandalan sistem saat diuji dan kesalahan dihilangkan, dan digunakan sebagai sarana prediksi keandalan dengan mengeksportasi dari data saat ini dan tergantung pada penggunaan pengujian statistik untuk mengukur keandalan versi sistem. Oke, di sini ada gambar equal step reliability ground, di mana dari langkah dari pertumbuhan keandalan digambarkan sama dari T1 sampai T5. Di sini menurun ROCOF-nya, tapi dia sama. Selanjutnya observe reliability ground, di mana model langkah sama yang sederhana tetapi tidak mencerminkan kenyataan. Dan selanjutnya keandalan tidak selalu meningkat dengan pertumbuhan karena perubahan dapat menimbulkan kesalahan baru. Jadi keadaan itu bisa menimbulkan kesalahan atau membuat kesalahan yang baru. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan keandalan cenderung melambat seiring waktu karena kesalahan yang sering terjadi dihapus dari perangkat lunak. Dan model pertumbuhan acak mungkin lebih akurat. Di sini ada random step reliability ground, yang dimana langkah dari pertumbuhan keandalannya, langkahnya acak. Oke, kita bisa lihat di sini dari ROCOF-nya reliability, dia turun, nanti dia juga bisa naik. Dia turun, naik. Nah, proses ini juga berarti langkahnya itu acak dan tidak sama grafiknya ini. Oke, selanjutnya di sini pilihan model pertumbuhan. Jadi model pertumbuhan itu ada banyak model pertumbuhan keandalan yang berbeda telah diusulkan ya, dan tidak ada model pertumbuhan yang berlaku secara universal. Dan keandalan harus diukur dan data yang diamati harus dipasang pada beberapa model juga. Dan model yang paling sesuai harus digunakan untuk prediksi reliability. Di sini ada prediksi reliability. Dari prediksi reliability atau keandalan ini, dilihat grafiknya adalah model kurva di sini. Ada model kurva naik ya. Dan waktu estimasi juga telah ditentukan dan memiliki peningkatan. Selanjutnya kita masuk ke software defendability, di mana software defendability atau defendability engineering di sini berkaitan dengan teknik untuk meningkatkan ketergantungan sistem, dan itu melibatkan pengguna desain yang ketat dan proses pengembangan untuk meminimalkan jumlah cacat dalam perangkat lunak. Biasanya di sini ketergantungan merupakan properti sistem yang paling penting dalam sistem krisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dimensi dari dependability. Yang pertama, availability, yang dimana ketersediaan, yaitu kemampuan sistem untuk memberikan layanan saat diminta. Jadi pada saat diminta baru dia memberikan layanan yang terbaik. Dan selanjutnya reliability, yang dimana keandalan, yaitu kemampuan sistem untuk memberikan layanan yang ditentukan. Jadi layanan itu yang ditentukan oleh pengguna.
Dan safety, yaitu keamanan, di mana kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa kegagalan bencana. Dan yang terakhir adalah security, dan kemampuan sistem untuk mempertahankan diri terhadap instruksi. Selanjutnya kita akan membahas maintainability atau pemeliharaan, di mana banyak kegagalan sistem krisis disebabkan oleh kesalahan yang terjadi selama pemeliharaan. Dan yang kedua adalah survivability, kelangsungan hidup, di mana kemampuan sistem untuk memberikan layanan setelah serangan yang disengaja ataupun tidak sengaja, yang di mana teknik pengembangan dari perangkat lunak yang lebih mahal diperlukan untuk mencapai tingkat keandalan yang lebih tinggi. Dan peningkatan pengujian dan validasi diperlukan untuk meyakinkan pengguna bahwa tingkat ketergantungan yang lebih tinggi telah tercapai. Oke, selanjutnya ada defendability cost, di mana di sini kecenderungan meningkat secara eksponensial karena peningkatan tingkat ketergantungan diperlukan. Oke, selanjutnya dependability dan performance. Di sini sistem yang tidak dapat dipercaya akan langsung ditolak pengguna. Sistem yang termasuk atau pengguna yakini tidak dipercaya, maka langsung akan ditolak. Dan biaya kegagalan sistem juga termasuk tinggi. Dan selanjutnya, sulit membuat sistem yang dapat diandalkan. Dan mengkompensasi kinerja juga buruk. Dan yang terakhir yaitu sistem yang tidak dapat dipercaya dapat menyebabkan hilangnya informasi. Jadi, sistem yang tadinya tidak dapat dipercaya juga mengakibatkan kehilangan suatu informasi. Selanjutnya, defendability ekonomi, yang dimana lebih hemat biaya untuk membayar kegagalan daripada mencoba meningkatkan ketergantungan. Selanjutnya, dependability yaitu sistem yang dapat diandalkan umumnya akan dikembangkan menggunakan proses berulang yang didefinisikan secara eksplisit dan mungkin menggunakan redundansi atau kapasitas cadangan dan diversity atau tipe berbeda untuk mencapai reliability. Dan yang di sini yang termasuk defendability dan kinerja sistem juga ada yang trade-off, di mana sistem yang dapat diandalkan perlu melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan tambahan untuk memantau sistem itu sendiri dan untuk memeriksa status yang salah dan untuk memulihkan dari kesalahan sebelum terjadi kegagalan. Dan ini juga pasti mengarah pada peningkatan biaya dalam desain dan pengembangan defendable system. Mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri, mungkin bisa membuka website Scala untuk mengisi absensi dan di situ juga ada kuis. Semoga kalian bisa mengerjakan kuisnya secara lancar. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.